kill my vibe, baby. I'm walking on the moon. Oh, oh. I'm walking on the moon. Don't kill my vibe, baby. I'm walking on the moon. Oh, oh. Halo teman-teman, kembali lagi bersama aku Dr. Danar. Dan di edisi Belajar bareng Dr. Danar kali ini aku kembali mengundang Dr. Hakim yang sebelumnya kita udah undang di episode sebelumnya. Nah, kali ini aku kemarin biasa ya aku ngikutin berita di Instagram, itu aku dengar adanya herd immunity dan teman-teman aku dokter, salah satunya Dr. Klarin. Halo Klarin, ini pertanyaan kamu langsung aku tanyain ke ahlinya ya. Nah, Bang Hakim, ini langsung aja ada pertanyaan dari teman aku dokter juga di Jakarta. Ini mungkin aku langsung bacain lengkapnya ya. Jadi kalau kita melihat di fenomena di Cina yang sekarang itu sudah ada 80.000 lebih kasus COVID-19 yang positif. Nah, setelah tercapai angka ini itu sekarang trennya lama-lama di China itu turun ya penderita barunya. Dan ini pun kita juga lihat di berita-berita Wuhan ini kayaknya sudah mulai menutup rumah sakitnya karena kasus infeksi barunya sudah sangat sedikit. Nah, itu apakah sebenarnya fenomena itu tuh merupakan herd immunity yang dicapai pada kasus ini? Nah, untuk menjawab itu mungkin nanti aku akan bahas sedikit tentang basic-basicnya sama Bang Hakim. Kita ikutin penjelasannya dan nanti terakhir bakal kita jawab pertanyaan dari Klarin. Nah, mungkin yang pertama Bang Hakim, sebenarnya herd immunity itu apa sih Bang? Mungkin kalau misalnya ini istilah yang cukup asing ya untuk orang-orang di sekitar, mungkin bahasa awamnya itu apa Bang? Sebenarnya herd immunity itu semacam imunitas kelompok, ya. Imunitas secara imunitas dalam yang dicapai dalam satu populasi atau kelompok tertentu. Nah, dasar pemikirannya itu begini, virus itu kan dia bisa hidup dan berkembang biak kalau dia menemukan rumah yang atau dalam bahasa kita itu host, tapi kan host itu agak bukan bahasa awam ya. Jadi kayak dia menemukan rumah yang sesuai. Nah, rumahnya ini apa? Itu sesuai dengan jenis virusnya. Virus tumbuhan mungkin dia hanya bisa menginfeksi tumbuhan. Virus hewan pada asalnya dia hanya bisa menginfeksi hewan kecuali kalau ada kemiripan pada reseptor yang juga dimiliki oleh manusia, sehingga dia juga bisa menginfeksi manusia. Nah, kalau misalnya di alam ini itu masih ada orang-orang yang tidak punya kekebalan terhadap virus itu, maka ketika virus itu menginfeksi saya dan saya akhirnya mati, ya kan? Ya. Bayangin nggak kalau misalkan virus itu menginfeksi saya dan saya mati, itu efek bagi virus itu nggak baik, soalnya dia nggak bisa hidup. Iya kan? Kan saya mati, jadi dia itu sebelum mati dia harus bisa menginfeksi orang lain agar bisa tetap hidup. Karena kalau saya mati, ya udah saya berhasil, ya virusnya mungkin seneng, saya udah bunuh satu orang nih gitu. Tapi habis itu dia susah ya. Tapi dia juga susah loh. Saya kan butuh orang lain juga untuk bisa tetap hidup gitu. Akhirnya sebelum dia mati, dia mungkin akan menginfeksi orang lain lagi yang belum punya kekebalan terhadap virus itu. Nah, kalau ini itu terus-terusan, maka kita bisa bayangkan bahwa mungkin aja satu populasi itu kita akan sibuk terus untuk ngatasin itu virus. Dia pindah dari sini, mungkin dari satu orang dia akan pindah ke 3 orang yang lain, ya kan gitu. Nah, oleh karena itu kita harus punya yang namanya imunitas kelompok, yang itu sebetulnya adalah konsep yang ada dalam ilmu vaksinologi pada asalnya. Jadi kan kalau kita ngasih vaksin ke orang, itu kan dia akan punya kekebalan terhadap si virus itu, ya kan? Sehingga ketika dia mungkin ada satu orang yang belum tervaksin, dia mungkin virusnya bisa nginfeksi saya karena saya belum tervaksin. Tapi dia nggak bisa pindah ke orang lain karena orang lain itu sudah mendapatkan vaksinasi, ya kan? Sehingga transmisinya itu akan berhenti di saya, ya kan? Karena orang lain itu sudah terlindungi dengan vaksin. Jadi sebetulnya konsep herd immunity itu, kalau kita itu ingin basmi virus, itu kan kita harus membuat kebal orang secara komunitas supaya dia itu virusnya ya nggak bisa pindah-pindah ini tadi. Kalau orang yang lain itu
nggak punya kekebalan, ya dia akan pindah ke orang lain kan, akhirnya dia akan terus kayak gitu. Mungkin saya terinfeksi oleh virus, kemudian saya bisa menginfeksi 5 orang di sekitar saya, 5 orang ini akan masing-masing infeksi 5 orang lagi, jadi kan udah 25, 5 kali 5 kan 25, terus aja. Itu akan nggak berhenti-berhenti kalau komunitas itu nggak punya kekebalan. Tapi beda kalau dari 5 orang sekilang saya, itu yang kebal 4 orang, 1 orang itu nggak punya kekebalan, dia mungkin hanya pindah ke 1 orang, ya kan? Nah, gimana kalau yang kebal itu makin banyak, akhirnya kan virus itu nggak bisa lompat. Nah, itu namanya konsep herd immunity. Jadi kalau kita ingin membasmi penyakit menular, dalam hari ini adalah infeksi virus, kita mungkin tidak perlu membuat kebal 100% populasi, cukup mayoritasnya aja, atau dalam rentang minimal tertentu. Berapa sih kita itu bisa mencapai angka cakupan vaksinasi agar tercapai herd immunity, dan itu berbeda-beda sesuai dengan virusnya. Oke, Bang. Tadi kan sebelumnya di video sebelumnya tuh pas kita ngobrol-ngobrol yang pertama, itu kan setelah virus itu masuk ke dalam tubuh seseorang, dia akan ada respon imun ya, dan salah satunya akan membuat suatu memori. Nah, itu apakah kekebalan yang dimaksud itu atau gimana? Iya, kekebalan yang dimaksud tadi adalah kekebalan yang ditimbulkan oleh sel memori. Entah itu sel B atau sel T. Nah, itu kekebalan itu yang dimaksud. Oke. Berarti kalau misalnya dalam pandanganku, untuk mendapatkan imunitas itu nggak perlu harus dengan vaksin. Dengan cara kita terinfeksi terlebih dahulu dan kita membentuk sel B dan sel T yang punya memori, itu ada kekebalan itu ya berarti ya. Tapi jadi kalau kita ingin membentuk sel memori itu ada 2 jalan. Kita terinfeksi alami. Tapi mau nggak terinfeksi alami? Nggak mau. Mau kamu? Nanti amit-amitnya aku dapat yang parah kasusnya kan ya. Aduh. Ya. Kemudian yang kedua adalah melalui vaksinasi, yang itu sudah kita uji bahwa itu aman untuk manusia, tidak menimbulkan penyakit, tetapi cukup untuk menginduksi terbentuknya kekebalan. Gitu. Nah, terus habis itu pertanyaan berikutnya, ada nggak sih bukti yang menunjukkan adanya herd immunity? Ya, sebenarnya kalau itu kan konsep herd immunity itu tadi adalah sesuai dengan jenis virusnya. Intinya makin ganas virusnya, maka kita itu harus mengimunisasi lebih banyak orang. Misalnya virus campak, yang dia itu dari 1 orang mungkin dia bisa menginfeksi 15 orang di sekitarnya kalau dalam jarak dekat. Itu yang kita bahas di awal COVID-19 itu ya, karena beda sebenarnya mungkin dengan virus yang lain yang mungkin kalau dia terinfeksi, dia mungkin hanya bisa menginfeksi 4-5 orang. Tentu virus campak kita harus melindungi lebih banyak orang untuk bisa menghentikan transmisi virusnya. Nah, bukti-bukti yang ada itu bisa kita ambil dari pengalaman kita dalam program vaksinasi sebelumnya. Jadi kita dulu mungkin nggak pernah lihat ceritanya ada penyakit smallpox kan? Pernah nggak lihat smallpox selama kita jadi dokter? Enggak kan? Karena itu sudah tereradikasi. Nah, itu kan juga penyakit virus. Mengapa kok tiba-tiba virusnya hilang dari muka bumi? Itu karena kita dengan vaksinasi kita mencapai herd effect namanya. Herd immunity. Jadi yang dilakukan waktu itu adalah kita global ya, dikomandoi oleh Badan Kesehatan Dunia itu melakukan vaksinasi massal smallpox, yang itu targetnya kalau zaman dulu itu minimal 80 sampai 85% populasi itu harus mendapatkan vaksinasi. Akibatnya apa? Ketika 85% orang itu tervaksinasi, kan akibatnya virusnya itu nggak bisa punya rumah untuk nggak ada punya rumah. Kalau nggak punya rumah dia nggak bisa hidup nggak bisa hidup. Ya udah, akhirnya lama-lama mati virusnya. Dan setelah itu deklarasi, dan setelah ada program vaksinasi massal smallpox, kemudian tercapai jumlah minimal populasi yang harus mendapatkan vaksin, akhirnya terus itu juga dicapai dengan virus polio. Jadi kan virus polio itu ada 3, tipe 1, virus polio tipe 2, virus polio tipe 3. Nah, terus setelah kita lakukan vaksinasi massal polio, di mana juga seluruh dunia ketika itu mencapai imunitas yang minimal tadi, akhirnya salah satu dari 3 virus tadi udah tereradikasi, yaitu virus polio tipe 2. Jadi sebenarnya
ada kemungkinan juga ya untuk COVID-19 ini untuk tercapai Iya. herd immunity ini akan bisa tercapai ya. Iya. Terus habis itu berikutnya nih pertanyaannya, kalau misalnya herd immunity tidak tercapai, itu bahayanya apa? Atau seperti yang Bang Hakim tadi bilang kan herd immunity sudah tercapai di beberapa virus ya, tapi kan sebenarnya masih banyak virus yang belum ada buktinya tercapai herd immunity juga. Nah itu tuh bahayanya apa Bang? Sebenarnya bahaya dari herd immunity yang nggak tercapai ini udah kita bisa lihat sekarang ini ketika kampanye anti vaksinasi itu makin masif. Misalnya aja campak ya, campak itu sebetulnya kita udah proses eliminasi. Jadi untuk eradikasi penyakit infeksi itu ada 2 tahap. Ada mencapai tahap eliminasi. Eliminasi itu kasusnya dikit aja tapi cuma di wilayah tertentu. Kemudian ada proses setelah eliminasi tercapai, kalau kita makin masif kampanye vaksinasinya itu nanti akan mencapai eradikasi. Eradikasi itu benar-benar hilang, yang tadi kayak smallpox, polio tipe 2. Nah sebenarnya dulu kita itu udah pernah mencapai eliminasi untuk campak, di mana kasusnya itu tinggal dikit ketika mencapai herd immunity lebih dari 90%. Karena campak ini sangat ganas ya, dia itu mungkin yang 1 orang terinfeksi dia bisa menginfeksi 15 orang di sekitarnya, sehingga benar-benar kita itu butuh cakupan vaksinasi yang sangat tinggi. Beberapa model menunjukkan kalau mau kita eradikasi campak, kita harus mengimunisasi lebih dari 95% populasi Dunia. Oke. Ya. Berarti Ya. Nah, ketika ada kampanye masif anti vaksinasi di sebagian wilayah negara, bahkan di Eropa, ketika mereka masif kampanye, sebagian orang yang menolak vaksin itu berhasil kampanye mereka, ini tuh turun angka cakupan vaksinasinya. Yang asal dulu 95%, itu tuh mungkin turunnya jadi tinggal 85%. Tapi ingat, campak itu virus yang ganas. Hanya turun segitu aja, sekarang apa yang kita lihat? udah banyak Itu lagi udah ya banyak lagi kasusnya. muncul kasus campak yang ada di Eropa. Bahkan sekarang mungkin kalau kita dengernya itu ya sekarang itu wabah COVID. Sebenarnya sebelumnya itu Eropa dan daerah lain itu mengalami outbreak campak lagi. Mengapa? Karena di daerah-daerah tertentu angka cakupan vaksinasinya turun, habis itu nggak bisa mempertahankan herd immunity, udah jatuhnya kita dapat kasus lagi. Dan itu juga bisa dilihat dari di Indonesia misalnya kita kena outbreak difteri misalnya. Itu kan di sebagian wilayah ternyata kurang lebih di sebagian provinsi yang ketika itu dilakukan pelacakan angka cakupan vaksinasi ternyata turun. Angka cakupan akhirnya ya dulu penyakit-penyakit yang jarang kita lihat saat kita jadi dokter atau bahkan koas atau bahkan udah kerja. Sekarang muncul lagi oleh ininya. Karena apa? Karena herd effect gak tercapai. Iya sih, kayaknya dulu aku waktu koas difteri nggak ketemu kan. sekali ya. Jadi, nah sekarang itu ya banyak. Oke. Nah teman-teman, itu mungkin ya buat teman-teman yang pernah baca-baca tentang komunitas anti vaksin, sebenarnya dengan kalian divaksin itu kalian nggak hanya melindungi diri kalian aja, tapi melindungi orang-orang di sekitarnya. Jadi aku rasa statement kita berdua cukup bold ya, bahwa kita mendukung untuk dilakukan vaksinasi. Mungkin kembali ke COVID-19 lagi nih Bang, kalau misalnya ada pemikiran nih Bang, misalnya bahwa wabah ini tidak perlu dihentikan, cukup tercapainya herd immunity aja, di mana semua orang terinfeksi semuanya, baru mereka dapat kekebalan yang didapat dari infeksi itu. Menurut Abang gimana? Ya, ini juga pemikiran yang viral sih. Udah nggak usah social distancing, udah nggak usah physical distancing, udah nggak usah ini, nggak usah takut sama. Bahkan orang yang memviralkan tuh ada pasien suspek gitu, terus dia udah nggak apa-apa salaman, nggak usah pakai masker, nanti kan juga ada herd immunity. Menurut saya ini pemikiran berbahaya. Mengapa? Berbahaya tuh teman-teman. Kalau kita itu misalnya ya untuk mencapai kekebalan herd terhadap SARS-CoV-2 itu kan tadi harus mayoritas. Taruhlah sekarang 80% populasi Indonesia harus terinfeksi SARS. Paling sedikit. sedikit. Misalnya kita membuat simulasi aja lah. Jumlah penduduk desa berapa sekarang? 250 juta. Kurang hampir lebih 60 ya, 250 lah biar gampang. Berarti kalau kita ingin mencapai herd immunity, berarti 80% kali 250 juta orang itu harus terinfeksi SARS-CoV-2. Waduh. Itu berapa? 200 juta. 200 jutaan ya. Ya. Dengan asumsi
bahwa 20%-nya itu tadi kan angka global itu 20% itu butuh rumah sakit. Berarti berapa? 20% kali 200, seperlimanya. Seperlimanya ya. Seperlimanya Sekitar dari 40 juta. Jadi kalau kita itu mau mencapai herd immunity, 40 juta orang masuk rumah sakit dalam waktu bersamaan. Guys, ini Ya kan? Terus kalau kita buat angka global aja, angka kematian global itu kan 5% maksimal. Indonesia lebih besar. Per hari ini mungkin udah mencapai 8% lebih. Oke, sekarang kita nggak usah ikut angka global. Kita ikut angka yang terendah ya. terendah aja 5%. 3%. Ya, 3%. 5% kali 200 juta. Berarti kita harus mengorbankan sejumlah 10 juta orang. Nah, itu harus meninggal dulu. Mengorbankan itu tuh artinya Untuk orang itu harus mencapai mati. herd immunity. Ya kan? mencapai herd Untuk mencapai herd immunity kita, dan itu menjadi tidak adil bagi golongan yang memang dia rawan untuk terkena penyakit SARS, ya kan? Mungkin kita orang yang sehat, orang yang profilnya itu bukan orang yang resiko tinggi untuk mengalami penyakit yang berat. Tapi gimana dengan bapak-bapak kita, kakek-kakek kita yang umurnya 60 tahun, yang mereka sebelumnya udah 60 tahun, ini tuh kayak seleksi alam. Ya udah, yang kuat dialah yang menang. Sedangkan orang-orang yang dia itu memang mencapai yang memang dia itu nggak bisa nahan infeksi, yang akhirnya meninggal, ya udah dia meninggal. Harus direlakan. Ya tuh kan? nggak adil ya rasanya ya. Dan sebenarnya 5% itu tadi saya bilang itu asumsi yang minimalis. Iya, Karena apa? Kita bayangin kalau 40 juta orang nanti masuk rumah sakit. Emang rumah sakit mampu untuk nampung? Terus Jelas nggak dokternya gimana? Itu jadi kita tuh hanya akan melihat wabah besar di zaman dulu, yang ketika ada wabah itu orang bergelimpangan di jalan-jalan. Apa mau kita seperti itu? Kita udah punya pengalaman dengan Spanish flu, dengan jutaan orang meninggal. Kita udah pernah melihat dulu wabah smallpox, di mana orang itu di jalan-jalan meninggal. Kayak gitu, dan akhirnya orang harus migrasi, ngungsi besar-besaran kemana, karena ya wabah itu jadi udah jalanan itu udah tinggal ya kayak gempa Jogja dulu lah. Mau kita kayak gitu, 10 juta orang meninggal dalam waktu yang sama. Dan bukan nggak mungkin ya Bang, kalau misalnya orang ignore dan neglect terhadap COVID-19 ini, mungkin aja akan jadi seperti itu yang banyak bergelimpangan. Makanya herd immunity itu ya itu tadi bisa dicapai, ya memang betul pemikirannya, itu konsep dasar vaksinasi. Tapi sebenarnya mencapai herd itu juga bisa dengan infeksi alami. Kalau mencapai dengan vaksinasi itu jauh lebih aman. Kemudian sudah ditakar berapa, dan dia sudah dilakukan di uji manusia bahwa kalau kita memberikan vaksin itu orangnya tetap sehat atau mungkin hanya efek samping ringan, tapi bisa mencapai kekebalan. Lah kalau infeksi yang sesungguhnya dia harus mati dulu banyak orang. Kemudian juga yang tadi saya sampaikan bahwa apakah misalnya dengan virus baru ini, apakah kalau kita membiarkan orang terinfeksi, apakah betul setiap orang yang sembuh itu pasti akan kebal terhadap reinfeksi berikutnya? Itu kan juga kita butuh kajian. Memang itu tadi teorinya, orang yang terinfeksi dia ada innate immunity, dia akan develop. Tapi kan setiap virus itu unik, butuh kajian. Makanya tadi saya sampaikan, membuat vaksin itu tidak mudah. Mengapa? Karena bisa jadi kita harus bisa menginduksi atau kita harus merangsang adanya kekebalan, tapi tindakan kita itu tidak boleh membahayakan si orang yang menerima vaksin. Dan itu kan butuh kajian. Paling cepat vaksin itu bisa berhasil dibikin 15 tahun kalau berhasil. Dan sekarang banyak vaksin yang udah 30 tahun, 40 tahun diteliti nggak ada produknya. Ya kan? Betul juga ya. Iya, vaksin SARS-CoV ketika wabah 2003, itu dulu dunia saintis rame-rame untuk bikin vaksinnya. Sampai sekarang ada nggak produknya? Nggak ada kan? Padahal udah berapa tahun? 17 tahun. 17 tahun ya kan? kira-kira ya. Bahkan sampai kita dapat wabah lagi, kita belum berhasil bikin vaksinnya. Terus sekarang virus orang yang bikin, lainnya. gampang sekali bikin klaim, oh ini loh ada anti corona, ramuan anti corona. Tidak semudah itu Ferguson ya. Ya kan, jadi ya itulah, kita juga butuh untuk mengedukasi masyarakat bahwa ya mungkin sekarang mereka dapat informasi itu kan dari sumber mana-mana ya. Setiap orang pengen ngasih informasi mungkin dengan itu, tapi ya kita harus cerdas untuk memfilter dari mana sih gitu informasi itu didapat gitu. Jadi kalau menyamakan herd immunity yang dicapai dengan vaksinasi dengan infeksi alam, ya menurut saya itu kejam. Itu tidak apple to apple perbandingannya. Vaksin itu udah jelas
produknya diuji, teruji, profil keamanannya kita tahu, efek samping kita tahu, dan itu bisa diantisipasi. Terus kita sekarang mau bermain-main dengan virus baru yang mungkin karakternya aja kita belum tahu 100%, karena namanya virus strain baru itu kan mungkin karakternya unik, kita nggak tahu nanti ke depan nanti virusnya jadi gimana. Belum banyak studinya. Iya, dan belum banyak studinya. Terus kita mau bermain-main dengan herd immunity, padahal kita ilmunya basic imunologi terhadap SARS-CoV-2 aja kita mungkin belum ada penelitiannya yang komprehensif sampai sekarang. Iya kan? Oke, cukup. Nah. Aku paham banget nih sekarang. Nah, sekarang mungkin setelah tadi penjelasan yang panjang lebar, aku pun juga udah banyak dapat ilmunya. Jadi kita kembali ke pertanyaan teman aku tadi, Bang. Kira-kira kalau misalnya di Cina itu setelah 80.000 kasus, terus sekarang trennya udah decline, bahkan pemerintah Wuhan sampai berani menutup rumah sakitnya, itu berarti kalau dari penjelasan tadi bukan herd immunity ya, Bang ya? Kalau bukan, misalnya karena yang terpapar itu kan baru 80.000 kasus kan. Dari ratusan juta. Penduduk Cina tuh 1M ada nggak? Banyak, pokoknya paling banyak di dunia ya. Di dunia kan. Iya, jadi itu sebetulnya belum mencapai. Nah, mengapa kok sekarang ada decline? Decline itu lebih karena containment. Ya, misalkan di beberapa kota di Wuhan itu melakukan isolasi, karantin, lockdown gitu ya, atau apa. Jadi itu harus menghentikan transmisinya. Jadi video yang viral, kemudian ada orang yang PDP, kemudian udah salaman aja supaya saya juga kebal terhadap virusnya. Itu kalau diikuti masyarakat, itu nanti pandemi ini nggak akan selesai. Salah ya, teman-teman. Jadi konsep herd immunity itu memang ada di ilmu vaksinologi, tapi untuk diterapkan di tengah wabah yang virusnya pun baru, kita belum tahu banyak tentang karakteristik virusnya, itu kita sih nggak ya, Bang ya. Jadi mungkin teman-teman sedikit banyak udah tahu kenapa di Wuhan, China tadi angkanya sudah turun ya, karena mereka melakukan social distancing, dan physical distancing, yang lain. Lockdown. Jadi mereka tuh memang memutus rantai penularan dari virusnya itu. Jadi memang trennya sekarang turunnya karena itu. Jadi kan dua ya, pasien yang masuk rumah sakit diobatin sampai dia sembuh, supaya dia ketika udah pulang tuh nggak masih bawa virusnya kan. Jadi dipastikan dulu, makanya sebelum pulang mungkin harus berapa kali swab yang negatif, sehingga untuk memastikan bahwasanya pasien ini emang betul-betul negatif, sehingga ketika dia pulang itu udah nggak bawa virusnya. Nah, yang belum sakit itu harus dijaga supaya dia tidak terkena virusnya, entah dengan metode apapun, mau lockdown, mau karantina wilayah, mau karantina kota. Pokoknya kita harus menjaga supaya virus ini nggak meloncat dari satu orang ke orang lain, ke orang lain biar lagi. Dia nggak dapat rumah lagi. Gitu supaya dia ya. nggak dapat rumah lagi. Nah, teman-teman, jadi social distancing, physical distancing itu bukan suatu omong kosong ya. Jadi dengan kalian hashtag di rumah aja dan kalian menjaga jarak dengan orang, kalian tuh sudah sangat mengurangi transmisi dari virusnya. Yang mana kita tahu sebenarnya virus ini, si SARS-CoV-2 ini tuh gejalanya bisa mild aja ya, bisa batuk pilek biasa ya itu. Jadi buat kalian yang sekarang masih di rumah, aku ucapkan terima kasih. Buat kalian yang masih ignore, yang masih nggak mau ngikutin apa yang dikatakan pemerintah, semoga dengan kalian nonton video ini kalian bisa sadar dan ikut di rumah aja. Mungkin gitu aja, Bang Hakim. Makasih banyak udah menjelaskan kepada aku dan kepada teman-teman semuanya. Teman-teman, mungkin aku akan masih bahas tentang berbagai macam hal di YouTube aku. Jangan lupa klik subscribe and comment ya. Sampai ketemu di video berikutnya. Dadah.